Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami, atas nafas hidup dan perlindungan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu yang akan dibacakan, serta dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Allah, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa dan tenaga kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Setelah itu, Yesus mengutus mereka ke desa-desa dan ke kota-kota untuk menyampaikan kabar gembira Tuhan dan menyembuhkan orang sakit selama mereka melayani orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai murid Tuhan, tentu Tuhan telah memberi kuasa kepada kita dan juga telah memberi tenaga kepada kita untuk memberitakan Injil kepada sesama. Maka mari kita sadar bahwa sesungguhnya kuasa memberitakan Injil itu telah kita terima, sehingga dari hari ke hari kita berusaha untuk mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Untuk dapat mewartakan Injil kepada sesama, kita mesti belajar dari Yesus. Kita mesti mendengar pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Maka mari kita berusaha untuk belajar dari Yesus dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kemudian kita berusaha untuk mewartakannya dengan perkataan dan perbuatan kita. Selain itu, kita juga diberi kuasa
untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Maka bila dalam pewartaan Injil kepada sesama di mana saja mereka berada, dan kita melihat ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang sakit, baiklah kita mengajak mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mohon supaya Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah menyembuhkan dan mengusir setan-setan dari penderita atau yang sedang dikuasai setan itu, maka tentu Allah akan mengabulkan permohonan kita, karena Allah telah memberi kuasa kepada kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, sadarlah bahwa kita ini hanya penyalur. Kita ini sebagai sarana penyembuhan bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang kerasukan setan. Kita bukan penyembuh, karena penyembuh utama kita adalah Allah. Penyembuh utama kita adalah Yesus, dan Allah dan Yesus menyalurkan karunia penyembuhan itu kepada sesama yang sakit melalui diri kita. Jadi jika ada yang sembuh karena doa kita, jika ada yang tidak dikuasai lagi oleh iblis, itu bukan karena kuat kuasa kita, tetapi itu karena kuasa Allah sendiri yang terjadi kepada orang itu melalui diri kita. Kita mesti sadar bahwa kita ini adalah bejana tanah yang rapuh, yang hanya dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat itu kepada sesama kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas pemberian karunia-karuniamu kepada kami murid-muridmu untuk mewartakan Injil Tuhan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Semoga kami dapat menggunakan kuasa ini dengan baik dalam karya pewartaan Injil di dunia ini. Dan semoga kami sadar bahwa diri kami ini hanya saluran berkat Tuhan, bukan sumber penyembuhan. Dan semoga kami sadar akan tugas ini, sehingga kami tidak merasa bahwa orang sembuh karena kami, tetapi kami sadar bahwa yang menyembuhkan orang sakit, baik yang kerasukan setan maupun yang menderita segala penyakit, hanyalah Engkau, dan kami ini adalah sarananya. Bantulah kami Tuhan agar kami selalu menyalurkan rahmat-rahmat yang dibutuhkan oleh umat-Mu, sehingga mereka mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.